Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Majelis mengucapkan selamat beribadah meskipun dalam situasi pembatasan sosial berskala besar. Untuk memulai ibadah kita mulai dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 sampai dengan 3 dengan lagu Berhimpun Semua. Kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila engkau mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa dan permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak di tengah-tengah goncangan akibat pandemi virus corona di bumi ini, dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453 ayat 1. Yesus kawan yang sejati.
Tuhan sebagai pengganti hukum Taurat Tuhan pada minggu ini diambil dari Roma 12 ayatnya yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan 3 dengan judul Di Muka Tuhan Yesus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1 dan 2. Jika jiwaku berdoa. Kita
Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini yang tertulis dalam Lukas 18 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-8. Beginilah firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidaklah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 131 ayatnya yang pertama. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Kita bernyanyi. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1 dan 6, ya Tuhan tiap jam kita bernyanyi.
Sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas untuk kita semua. Firman Tuhan untuk kita di Minggu Rogate ini. Minggu Rogate yang berarti martangiang atau berdoa, diambil dari 1 Tawarik pasal yang ke-17. 1 Tawarik pasal yang ke-17 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-27. 1 Tawarik pasal yang ke-17 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-27. Mari kita baca secara bergantian. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini, dengan memberitahukan segala perkara yang besar ini. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa mengatakan di bumi seperti umat Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allah telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Naposo Bulung, remaja dan adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini di Minggu Rogate
yang berarti berdoa ataupun martangiang. Ini adalah doa syukur Daud. Dan dalam doa ucapan syukur Daud ini adalah doa yang dipanjatkannya ketika dia mendapat sebuah pernyataan dari Tuhan tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Apa yang akan terjadi dari pertanyaannya kepada Nabi Nathan pada saat itu. Nah, di sini menarik, dalam doa ucapan syukur ini kita bisa belajar bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dikatakan di sini di ayat 16, lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Dalam bahasa Batak, dungi masuk ma Raja David tu bagasan undung-undung. Jadi kalau dikatakan undung-undung itu adalah kemah. Jadi saat itu Raja Daud masuk ke dalam kemah dan di situ ada tabut perjanjian. Makanya dikatakan di sini, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan. Duduklah ia di hadapan Tuhan. Tabut perjanjian bagi bangsa Israel mempunyai dua arti. Yang pertama adalah penyertaan Tuhan. Yang kedua adalah lambang kehadiran Tuhan. Jadi dia dikatakan di situ duduk di hadapan Tuhan dan di situ juga berdiri tabut perjanjian itu. Nah, tapi di sini yang penting adalah bagaimana kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan. Di sini Daud mengajari kita berdoa, bagaimana berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan yang benar. Yang benar. Yang pertama adalah dikatakan Daud di sini, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Siapakah aku, siapakah keluargaku? Dahulu Daud adalah gembala, dahulu Daud itu mengiring domba-dombanya, lalu kemudian dia menjadi raja. Apa artinya? Artinya adalah Daud merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini penting. Banyak orang bersyukur, tapi kemudian dia membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Kalau kita baca dalam Lukas 18 ayat 9 di sana dikatakan ada doa seorang Farisi. Apa doanya pada saat itu? Tuhan, aku bersyukur. Ini sama-sama. Tuhan, aku bersyukur kalau aku tidak sama seperti orang lain ini. Tidak sama seperti pemungut cukai itu, bukan perampok dan lain sebagainya. Dia membanding-bandingkan. Tetapi Daud tidak. Dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Ini penting sekali. Yang pertama dalam doa ucapan syukur adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Daud bukan bangsawan, Daud bukan keturunan raja, Daud dari keluarga yang biasa-biasa saja. Dan kalau dilihat ketika dia, siapakah aku ini, siapakah keluargaku, sehingga Tuhan mengangkat dia menjadi raja. Artinya apa? Dalam ucapan syukur ini, ketika dia merendahkan diri, dia menganggap jabatan raja itu adalah jabatan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Daud itu dilayakkan, bukan dia melayakkan diri, tidak, tapi Tuhan yang melayakkan Daud. Dalam kerendahan hati, dalam kerendahan diri kita di hadapan Tuhan, ini sangat penting bahwa apapun yang kita terima dan apapun saat ini jabatan kita, pekerjaan kita, mungkin jadi manajer, mungkin direktur, mungkin pejabat, mungkin kepala pasukan, mungkin komandan, mungkin ketua kategorial, mungkin sebagai seorang pendeta, mungkin sebagai seorang sintua, mungkin sebagai seorang bibelfro atau diakones. Itu semua adalah pemberian dari Tuhan yang dipercayakan kepada kita semua sesuai dengan jabatannya masing-masing. Ini kalau kita dilayakkan. Dan itu mungkin kalau sekarang, siapakah dulu aku ya? Aku datang dulu dari kampung ke sini, nggak ada bawa apa-apa, nggak ada punya apa-apa, hanya
bawa pakaian, mungkin hanya bawa uang seberapa. Tetapi saat ini sudah ada rumahku, sudah ada mobilku, sudah ada pekerjaanku, aku sudah PNS dan lain sebagainya. Ini artinya apa? Artinya bahwa kita itu dipercayakan untuk jabatan yang sedemikian. Karena itu bersyukurlah, karena Tuhan memberikan kepercayaan itu kepada kita. Bersyukurlah sebagai manajer, direktur, pejabat, entah di DPR, di kepala pasukan, komandan, apapun itu. Bersyukurlah, syukuri itu. Nah, saya teringat kemarin di sini waktu sama Amang Sahatu Wasimanjuntak, wakil ketua DPRD Jawa Timur. Dia mengatakan bahwa dia adalah warga HKBP, dia adalah orang Batak, tetapi dipercayakan Tuhan menjadi wakil ketua DPRD. Artinya dia bertanggung jawab untuk itu. Dia bertanggung jawab untuk kepercayaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Nah, ini luar biasa. Nah, karena itulah, kalau itu adalah kepercayaan yang Tuhan beri kepada kita, makanya di sini sebenarnya Daud juga mau mengungkapkan bahwa itu adalah kemuliaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Mari kita baca di ayat yang ke-18. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hambamu ini? Memuliakan, kan ada kata di situ, memuliakan hambamu ini. Jadi setiap pekerjaan yang kita peroleh saat ini, itu adalah kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Itu adalah kemuliaan yang diberikan Tuhan. Mau jadi guru, entah itu jadi sekretaris, entah itu menjadi bendahara, entah itu jadi penjabat, ada apapun yang kita kerjakan, itu adalah kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan karena itu, kalau sudah diberikan Tuhan kemuliaan itu, mari sekarang itu yang kedua, dalam ucapan syukur memuliakan Tuhan kembali. Kalau kita baca di ayat 20 sampai ayat 22, ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Ini jelas Daud memuliakan Tuhan. Jadi ketika dia menerima sebagai jabatan sebagai raja untuk bangsa Israel, Daud menganggap itu adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan, karena dia siapa sih dia di hadapan Tuhan, kecil dia, tetapi kemudian dia balik memuliakan Tuhan. Jadi muliakanlah Tuhan dengan segala pekerjaan kita, muliakanlah Tuhan dengan segala jabatan kita, muliakanlah Tuhan dengan segala apa yang kita punya. Itu arti bersyukur. Muliakanlah Tuhan, kalau itu adalah pemberian Tuhan. Dan karena itulah, mari kita lihat, ketika Daud mau merendahkan dirinya, Daud mau memuliakan Tuhan. Yang ketiga, dalam ucapan syukur, kalau kita baca di ayat yang ke-23, dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini. Apa janji Tuhan untuk Daud? Janji Tuhan adalah bahwa Tuhan akan meneguhkan keluarga Daud, dan Tuhan akan menjadikan keluarga Daud yang akan membangun sebuah bait suci nantinya. Amang Daud Inang, kalau kita lihat di sini, Daud adalah raja, Daud punya segalanya, Daud kaya, Daud bisa melakukan apa saja, tetapi dia nggak disuruh Tuhan untuk bangun bait suci. Kalau kita baca satu Tawarik pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 dan yang ke-12, saya baca dulu untuk kita. Ini adalah janji Tuhan untuk Daud. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Nah, ini penting buat kita. Karena kenapa? Sebenarnya Daud bisa untuk mendirikan bait suci, tetapi apa yang terjadi? Dia menyerahkan itu kepada Tuhan.
Dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa Daud menyerahkan dirinya kepada setiap keputusan Tuhan. Makanya doanya adalah diteguhkanlah untuk selama-lamanya. Ini sama dengan doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Ini sama. Artinya Daud merasakan bahwa Tuhan yang berkuasa, bukan dia, walaupun dia adalah raja. Dia sudah merendahkan diri, dia sudah muliakan Tuhan, lalu menyerahkan segalanya di tangan Tuhan. Bukan dia nanti yang mendirikan bait suci, tetapi Raja Salomo, anaknya, dan itu dia serahkan kepada Tuhan. Nah, di sini memang kalau dilihat sebagai rasa syukur, arti rasa syukur, Daud berserah kepada Tuhan. Nah, Daud menerima, di sini masalahnya. Daud menerima apa yang Tuhan inginkan. Daud menerima apapun segala keputusan Tuhan. Pertanyaannya buat kita, kalau kita mensyukuri segala yang ada, maukah kita menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita? Nah, saya punya sedikit gambaran. Ada satu, ini sebuah kisah nyata yang mungkin dulu pernah saya khotbahkan juga. Di satu keluarga, anak pertama, anak kedua lahirnya normal. Dia seorang pejabat. Lalu kemudian di anak ketiga lahirlah anaknya cacat. Masalahnya di mana? Dia nggak terima. Ini masalahnya. Dia nggak terima kalau lahir anaknya cacat. Dia seorang pejabat, uangnya banyak, hartanya banyak. Kok bisa anaknya satu ini bisa begini? Kemudian dia sepertinya malu dan jadi malas ke gereja, malas lagi berdoa. Karena dia rajin kok gereja, dia rajin kok menyumbang. Tetapi yang terjadi ini loh, anaknya ini loh, yang ketiga ini loh, kok bisa? Wah. Dia tanyalah ke beberapa orang. Ada yang mengatakan bawa saja ke kampung daripada malu katanya. Kemudian ada lagi yang mengatakan, ada juga katanya hamba Tuhan yang mengatakan, kamu harus bertobat. Ini peringatan untukmu, katanya. Tapi saya tahu dia, kalau dia disuruh bertobat, apa yang mau saya tobatkan? Saya nggak korupsi kok, saya nggak ada kok melakukan hal-hal yang susila, nggak ada kok, di luar susila nggak ada. Apalagi saya nggak minum minuman keras kok sama orang-orang, enggak. Kemudian ada lagi yang mengatakan, ya dahulu pasti ada tuh kakekmu mungkin dukun, nenekmu mungkin dukun dulu sehingga ini kena. Lalu kemudian dia cek, dia cek ke silsilah keluarga, tidak ada kok, semuanya aman. Kenapa ini? Lalu datanglah seorang hamba Tuhan, terimalah dia. Ini mungkin jalan Tuhan, ini mungkin rencana Tuhan. Sama seperti ketika Tuhan Yesus ditanyai oleh para muridnya, Tuhan, siapa yang salah? Ini kok buta dari lahir? Mamaknya kah yang salah, bapaknya kah yang salah, atau opungnya kah yang salah? Apa kata Tuhan Yesus? Dia tidak menyalahkan siapa-siapa, karena mau ada rencana Tuhan yang terjadi pada dalam dirinya. Nah ini ada rencana Tuhan dalam dirinya. Nah ini sekarang. Dan ketika dia menerima itu, dan ketika dia menyayangi anaknya yang sakit ini, yang cacat mental ini, apa yang terjadi? Dahulu dia pulang jam 10 malam karena dia harus melobi orang yang lebih tinggi lagi atasannya. Pulang jam 4 sore, dia pulang dari kantor. Nah saat dia pulang itulah, karena dia harus membantu istrinya merawat anaknya ini, dia tidak mau dirawat oleh pembantu, harus dia. Apa yang terjadi? Dalam perjalanan pulang dilihatlah dua anaknya itu. Ternyata dua anaknya itu, satu sering nongkrong di mall, satu sering mau ke diskotik. Nampak sama dia dan dapat. Nah ini yang mau Tuhan tunjukkan ternyata. Dan akhirnya apa? Ada perubahan dalam diri dua anaknya itu. Dan akhirnya sekarang mereka sukses. Makanya bapaknya mengatakan, karena adikmu yang bungsu inilah kalian bisa sukses. Itu kata bapaknya. Nah, di kita salutna ka ama inana poso remaja.
Kalau kita lihat di sini, mensyukuri, arti bersyukur yang ketiga adalah tadi berserah kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita itu syukuri, terima sebagai yang terbaik dalam hidup kita. Nah ini hanya seringkali kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Dalam perjalanan pulang saya ke Siantar dari Tarutung, saya bersama dengan seorang teman naik mobil berdua. Lalu dalam perjalanan pulang di Siborong-borong, saya lihat langit itu sangat hebat, langit itu sangat indah, warnanya jingga. Lalu kami berhenti sebentar, kami foto dengan handphone. Lalu apa? Lalu kami kelamaan memandang langit itu. Saya bilang, saya tersadar. Ayo jalan kita, ini sekarang udah jam 6 loh. Oh iya maaf katanya. Ayo jangan lagi pandang ke depan, jangan lagi pandang ke atas, pandang ke bawah. Kalau kamu pandang ke atas, nanti kita bisa nabrak ataupun bisa melihat ada jalan berlobang. Kemudian saya refleksikan, oh iya, saya renungkan itu. Jika kita terus melihat orang yang lebih beruntung dari kita, maka kita akan jatuh terjerembab. Tetangga kita sudah beli mobil Honda Civic loh, masa kita masih Avanza? Bapak kan manajer, beli dong. Akhirnya apa yang terjadi? Korupsi. Nah ini, makanya syukuri apa yang ada. Jangan langsung melihat orang-orang lah itu. Mau kaya pun dia, mau tinggi ke jabatannya, mau apapun itu udah. Biarkan saja. Sekarang di kita. Jangan terus pandang mereka, lihat di kita seperti apa. Pandanglah ke bawah, lihat jalan kita. Kalau ada di sana yang berlobang, hindari. Bukan terus melihat ke atas. Akhirnya kalau ketika ada lobang ya jatuh. Nah itu yang terjadi. Makanya saya sangat bersyukur dengan talenta-talenta yang dimiliki oleh jemaat kita. Ada yang talenta memasak, berdagang. Seringkali masuk ke WA saya, Amang ini ada B2 panggang, mau enggak? Amang ini ada jual ini, mau enggak? Terus ini saya yang masak, ada ikan teri, ada ikan nila dan lain sebagainya. Artinya dia enggak terpengaruh dengan orang, tetapi memanfaatkan apa yang dia punya, apa yang dia bisa sebagai rasa syukur dia kepada Tuhan. Sehingga itu kemudian menjadikan mereka berkembang. Nah ini yang penting buat kita. Kita salut naka amaina. Dan yang terakhir di sini, ketika tadi merendahkan diri, memuliakan Tuhan, lalu berserah kepada Tuhan apapun yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yang terakhir adalah Daud memberikan doa berkat, meminta berkat. Ayat 27. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Ini ayat 27 ini seringkali dijadikan ayat di undangan pernikahan. Kalau kita lihat di undangan pernikahan itu selalu ini ayatnya. 1 Tawarik 17 ayat yang ke-27. Biasanya kalau enggak ini ada lagi satu lagi itu ayatnya itu yang telah diperhitungkan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tapi ini sering kali terjadi. Memang kalau kita lihat di sini berkat untuk keluarga, maka mari kita lihat di sini. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah, kiranya Engkau sekarang berkenan. Jadi kalau kita lihat di sini, Engkau sekarang, kiranya Engkau sekarang. Nah ini penting. Kenapa? Karena setelah Daud merendahkan diri, Daud memuliakan Tuhan, dan Daud menyerahkan segala sesuatunya sama Tuhan, maka Daud meminta berkat pada Tuhan. Saya teringat tadi dalam Lukas 18 itu doa seorang Farisi. Kalau saya baca Lukas 18 ayat 9, ketika dia berdoa, aku tidak sama. Kemudian apalagi dia meninggikan dirinya, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dan dari segala penghasilanku. Lalu kemudian apa doanya pemungut cukai? Dia berdiri jauh-jauh
Dia berdiri jauh-jauh, tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Mana yang diberkati? Pemungut cukai. Bukan orang Farisi ini yang diberkati. Makanya dikatakan di sini, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Jadi bagaimana supaya Tuhan berkenan memberikan berkatnya kepada kita? Rendahkanlah diri kita, muliakan Tuhan dengan segala apapun yang kita punya, yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Lalu apalagi, serahkan segala sesuatunya sama Tuhan, sehingga berkat itu akan datang. Bapak Ibu yang terkasih, ini sama dengan kalau kita berdoa, Tuhan berikanlah aku kesehatan. Lalu pola hidup kita nggak sesuai dengan pola hidup sehat, suka mabuk, kemudian jarang istirahat, jarang olahraga. Bagaimana kesehatan itu akan datang? Ini sama. Sehingga kalau kita mau diberkati, keluarga kita mau diberkati, bersama-sama dalam doa bersama. Apalagi sekarang ini dalam masa pandemi ini, sering kita doa bersama, doa pagi dan doa malam yang sudah disediakan. Nah, karena disitulah kemudian kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, muliakan Tuhan dengan puji-pujian, lalu dengarkan renungan itu, bacakan renungan itu, dengarkan itu sebagai sebuah renungan yang membuat kita untuk taat kepada Tuhan dan berserah kepadanya. Karena situlah kuncinya, maka Tuhan mengirimkan berkat untuk kita. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kita semua. Tuhan berkenan memberkati keluarga kita masing-masing. Tuhan berkenan memberkati bangsa kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau mengajari kami Tuhan arti bersyukur, di mana Daud bersyukur Tuhan atas jabatannya sebagai raja. Siapakah dia Tuhan sehingga Engkau mengingatnya? Siapakah keluarganya? Dan itu diakui Tuhan. Dia merendahkan dirinya di hadapan. Banyak orang yang bersyukur Tuhan, yang selalu meninggikan dirinya, yang membanding-bandingkan dirinya. Bapa, Engkau tidak berkenan dengan yang demikian, tapi Engkau berkenan pada orang yang betul-betul merendahkan diri. Engkau berkenan Tuhan pada orang yang memuliakan Engkau. Engkau juga berkenan kepada orang yang menyerahkan segala apapun kepadamu. Ajarilah kami Tuhan untuk merendahkan diri kami. Apapun yang kami punya, jabatan kami, pangkat kami, keahlian kami, talenta kami, itu semua adalah daripadamu. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu merendahkan diri. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu memuliakan nama-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu berserah. Dan kami yakin Engkau berkenan Tuhan memberkati kami, memberkati keluarga kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap orang-orang yang baik yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Jemaat HKBP Waru Tuhan dimanapun mereka berada, kalaupun mereka dalam sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan mereka. Kalaupun mereka dalam berbeban berat, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan ruang pendeta dan juga gedung serbaguna. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, Engkau juga berkati para medis, para dokter yang saat ini sedang bekerja Tuhan di rumah sakit. Engkau juga Tuhan berkati setiap orang-orang yang bekerja saat ini Tuhan mencari nafkah untuk mencari sesuap nasi dalam sehari. Kiranya Engkau berkati mereka ya Tuhan. Engkau mencukupkan ekonomi mereka. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini.
Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan untuk para kepala negara kami ini, Tuhan, Presiden Jokowi beserta dengan para menterinya, beserta dengan kepala daerah dari tingkat gubernur sampai RT RW. Bapak, kiranya Engkau yang memberkati kesehatan mereka dan menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, khusus untuk Amang 1 Simanjuntak yang telah memberikan sebagian dari apa yang dia punya Tuhan untuk membantu jemaat yang benar-benar membutuhkan untuk kami bagikan di hari Sabtu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati Amang Sahat, juga memberkati keluarganya. Demikian juga Tuhan untuk para penyumbang untuk bantuan diakoni sosial. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari Hidung Jemaat, pelengkap Hidung Jemaat nomor 216, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, supaya kami
juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Horas, selamat hari Minggu untuk kita semua. Shalom, kami Parhalado HKBP Waru beserta dengan tim musik HKBP Waru yang melayani di hari ini mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan biarlah kasih karunia Tuhan selalu melingkupi hati dan pikiran kita semua, agar kita semua menjadi berkat bagi orang lain. Bantu sesama kita yang membutuhkan, tetap jaga kesehatan, dan tetap kuat dalam iman pengharapan kita kepada Tuhan. Tetaplah rendah hati sebagaimana khotbah hari ini, sehingga kita semua berkenan mendapatkan berkat dari Tuhan. Karena itu, mari kita semua jemaat HKBP Waru mensyukuri berkat Tuhan hari ini. Shalom, salam kasih, salam sehat, dan salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin.